Ya, teman-teman, kita akan update lagi emiten punya teman-teman ya. Ini di tanggal 7 di pagi hari, teman-teman ya. Jadi updatean untuk emiten tanggal 6 ya, untuk yang kemarin ya. Oke, teman-teman, ini direkam sebelum pembukaan market ya, artinya di pagi hari. Terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support channel ini ya, baik yang like, yang nge-share, yang memberikan komentar juga sangat luar biasa. Yang telah memberikan subscribe juga terima kasih teman-teman, yang lama luar biasa, yang baru juga terima kasih. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih, mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan digantikan 10 kali lipat atas doa-doa tersebut dan dikembalikan lagi kepada teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Serta yang telah memberikan super tank, terima kasih ya, mudah-mudahan super tank teman-teman itu digantikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke, kita bahas ada emiten apa yang sudah terpampang. Ada MBMA teman-teman ya. MBMA. Kita cek MBMA ya. Tunggu sebentar teman-teman ya. Nah, teman-teman, untuk MBMA ya, ini sudah melakukan penurunan berapa persen ini ya, dari mulai yang tertinggi di sini nih. Area sini. Kita cek 48 persenan ya. Kemarin coba di pantulan di 20%, ternyata mantul sedikit teman-teman, lumayan ya. Untuk pantulannya dari dari 327 ke angka 356 ya, lumayan teman. Berarti untuk pantulan bisa diperhitungkan, tapi baru satu kali teman-teman. Jadi ini belum stabil ya. Kita hapus aja dulu. Berarti pantulan 20%an teman-teman ini ya. Nah, teman-teman, untuk MBMA ini ternyata walaupun ada penurunan, kemarin sudah ada menghijau sedikit ya. Ternyata Poren itu sudah ngambil terus-terusan teman sini nih. Ya, dari mulai tanggal 28 Februari sudah mulai ngambil lagi. Nah, kita cek di sini untuk MBMA. Posisi teman-teman, kita harus cek posisi. Karena posisi juga menentukan teman-teman ya. Kalau kita tahu posisinya, ketika kita membeli sebuah saham itu tahu, oh ini lagi murah, oh ini lagi mahal teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau yang beli dari area bawah 596 sampai ke angka yang sekarang itu masih posisi di bawah harga tengah teman-teman, masih ada harapan. Kalau untuk harga tengah itu masih bisa kejangkau lah teman-teman ya. Tapi kalau lebih aman lagi sebenarnya kalau mau beli itu di area tengah sini teman-teman, di angka antara harga tengah atas sama tengah bawah. Nah, di sini berarti 439 mungkin masih cenderung aman gitu ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan ya, kalau mau membeli sebuah emiten itu upayakan ngambil MA10 di bawah candle seperti ini teman-teman. Nanti nge-average itu gampang ya. Kalau contohnya gagal, teman-teman ya. Ini gagal, nanti average-nya seperti ini lagi posisinya. MA10 di bawah candle lagi. Nah, itu mungkin nanti kan punya harga tengah-tengah. Nah, biasanya kan pantulan itu tidak jauh daripada harga tengah, kurang dikit biasanya teman-teman ya untuk pantul. Biasanya kalau untuk pantul atau kenaikan sementara itu dia tidak pernah bisa melebihi harga ketinggian sebelumnya biasanya ya. Dan setiap emiten yang didowntrendkan pasti ada kenaikan, tapi di bawah harga bukit sebelumnya ya, pasti di bawah harga itu. Perhatikannya semua emiten, perhatikan itu juga naik dikit, naik dikit gitu kan, tapi tidak bisa melebihi gitu kan. Sama semuanya juga seperti itu teman-teman, emiten itu ya. Kecuali kalau emiten yang naiknya sampai 100% selama 3 hari atau 4 hari, tiba-tiba di longsorinya sampai berapa persen tuh, sampai 60% gitu 62% baru yang dibilang emiten yang sangat berbahaya, yang begitu yang tahu risikonya seperti teman-teman. Tapi kalau cenderung emiten-emiten yang seperti ini, model MBMA itu enak naiknya teman-teman, step by step, turun juga step by step teman-teman ya. Nah, sekarang itu kalau teman-teman perhatikan, ini adalah harga terbawahnya. Jadi saya tidak punya tahanan sebelah kiri. Jadi teman-teman, saya punya yang namanya area untuk dijadikan sebagai area wajib dikunjungin. Nah, di 285. Ada apa sih itu? Ada si ekor merah. Nah, ekor merah ini biasanya pertanda dia harus ke sini ya, apakah secepatnya ataupun nanti, tapi tetap harus ke sini. Nah, ketika turun teman-teman, ternyata kan diakumulasi sama Bandar Poren teman-teman ya. Kita cek Bandar Poren, ini siapa yang ngambil? Ya, ini 20 miliar teman-teman nih ya. Net buy-nya 20 miliar, ternyata ada si BK sama si EU ya. Kita cek untuk Porennya. Ini ternyata lagi
di harga bawah teman-teman ya. Terlepas daripada berita apapun teman-teman ya. Yang terlihat di sini BK sama CC untuk forennya ya yang ngebeli, terus YU ya sebagai apa namanya pembuangnya, tapi untuk yang ngebuang si jadwal cuma sedikit. Jadi ini ada pembuangan besar dari lokal teman-teman, dari lokal bandar lokal ada CCNIN sama OD yang ngejual, tetapi YU lokalnya ngambil, BK lokal juga ngambil. BK lokal ngambil, BK Poren juga ngambil. Sekali kalau YU itu YU lokal aja yang ngambil. Nah ini pertanda baik teman-teman. Karena sudah beberapa hari ini, sekitar sudah 5 hari ya, 5 hari ini dari mulai tanggal 28 Februari ternyata si MBMA ini diambil sama Poren teman-teman. Mudah-mudahan dengan istilahnya masuk Poren lagi, kita cek deh MBMA ini sudah keluar LK-nya belum ya. Karena kita harus mengetahui biasanya kalau Poren sudah ngambil, ketika LK-nya belum keluar biasanya pertanda baik teman-teman ya. Nah mudah-mudahan nanti pertanda baik yang mudah-mudahan kuartal 4-nya positif lah teman-teman ya. Nah ini 87% untuk maaf 87 kali ya. Untuk PR rasionya itu sangat luar biasa mahal teman-teman ya. Tapi di sini PR rasio 198, artinya secara PR rasio itu kan bukan tidak murah teman-teman ya, tidak dijual di harga murah. Walaupun jarak lumayan antara mungkin ini sekitar 3 tahunan ya. Ini kalau secara LK sih belum sudah memenuhi syarat teman dari tahun 2003, 24, 25 mungkin tahun 2025 kuartal 1 sampai kuartal 4 baru memenuhi syarat untuk dihitung sebagai istilahnya untuk harga wajar lah ya selama 3 tahun ini. Tapi kalau sampai belum 3 tahun ya sebenarnya belum saatnya dihitung gitu. Makanya ini suka saya bilang ini adalah harga bandar teman-teman, masih dalam posisi harga bandar ya untuk MBMA ini ya. Jadi untuk 3 tahunan sedikit lagi menyentuh harga murahnya di angka 246. Terus di sini teman-teman ini juga kan ada area penurunan lagi teman-teman ya. Nah mudah-mudahan ya dengan masuknya Poren ada kenaikan sementara lah teman-teman ya. Kalau dia tidak kuat di angka 339 mungkin di bawahnya ya, bisa di area 325 lah teman-teman untuk kenaikannya. Untuk 325 kan sedikit lagi pernah kesentuh nih ya. Nah ini juga area penurunan, artinya penurunannya ini itu ternyata diambil alih sama Poren, apalagi Poren net buy-nya hari kemarin ya tanggal 6 itu 20,8 miliar ya. Buat apa gitu duit sebanyak itu hanya untuk koleksi doang, kan nggak mungkin. Apalagi Poren kalau yang sudah masuk di lukisan market maker bukan Poren yang berusaha untuk investasi ya. Kalau Poren yang berusaha investasi pasti mengumumkan diri dengan adanya berita. Tapi mereka-mereka yang masuk di lukisan market maker kita yang di sini itu biasanya mereka hanya jual beli aja teman-teman, bukan untuk investasi. Jadi mereka beli harus jual teman-teman ya untuk mendapatkan keuntungan. Oke. MBA seperti itu, MBMA seperti itu ya. Jadi tunggu aja walaupun ada pengambilan besar daripada Poren, mudah-mudahan sih ini si candlenya yang ngikutin MA ya, ngejemput MA ya. Tapi akan lebih keren lagi kalau saya tuh sukanya si MA-nya yang nyamperin candle ke bawah, makin ke bawah ininya disideway-kan, si candlenya disideway-kan dan si MA-nya menuju ke bawah dan menuju ke atas. Nanti kalau mau average ataupun mau beli, upayakan MA sebelumnya masih di bawah teman-teman ya. Karena pertanda kenaikan suka ada teman-teman di situ ya. Ya mudah disingkat kenaikan dikit gitu, walaupun sedikit kan lumayan dari 386 ke angka 400-an gitu teman-teman, atau 402 gitu kan lumayan teman-teman ya. Untuk ngambil swing pendek mah sekitar 5% kan. Kalau modalnya 1 miliar kan 5% ketahuan teman-teman ya. Oke teman-teman seperti itu ya. Jadi saya walaupun ada penurunan ternyata MBMA ini diambil sama diambil sama asing teman-teman ya. Ada pengambilan. PGO seperti yang ditahan di 800 dan 900, coba deh cek deh. Kita akan cek PGO. Ini gara-gara kasus teman-teman ya. Kalau orang-orang suka menyebutnya sama kasus. Kalau saya pikir ini kenapa katanya turun ya, pingin turun aja. Biasanya Poren jualan. Mulai di sini kan Poren sangat jualan signifikan nih. Tapi ketika Poren ngambil, perhatikan kenaikan selanjutnya naik gitu kan. Nah seperti itu teman-teman ya. Ini tanda-tanda, ini kayaknya udah lama nggak dibahas nih PGO nih. Ini tanda-tanda kenaikan nggak ada yang ngasih tahu nih. 1 kejemput, ini penurunan kejemput, ini juga sama penurunan nih kejemput ya. Nah ini 1 penurunan lagi di 824 belum kejemput teman, biarin aja.
Nah, ini mudah-mudahan dia bikin step teman-teman ya. Mungkin ini untuk PR-nya aja lah, untuk PR selanjutnya gitu ya. Nah, tapi si Baekhyun sebenarnya masih punya banyak PR, yang ke 7765 aja punya PR teman-teman ya. Coba cek PGO posisi PGF, PGO teman-teman ya. Terlepas daripada itulah teman-teman ya, terlepas daripada isu-isu di luaran. Nah, PGO itu dalam 3 tahun dalam posisi dia udah lagi di downtrend kan. Perhatikan ya. Pucuknya itu punya di angka 1500 dan sekarang sudah mulai keluar dari harga tengahnya ya. Nah, dia masih punya PR ya di angka-angka yang saya sebutkan teman-teman ya. Kita lihat nih ya. Di sini di angka 765 juga masih ada punya PR. Terus coba di bawahnya sampai 765 dulu deh. Nanti kalau sudah mulai kejemput lagi baru kita akan bicarakan lagi. Karena ini yang penting tidak ketembus ini teman-teman di angka 826 aja ya. Cenderung masih aman. Nah, ini mereka itu sudah bikin step ya, step 1 sama step 2. Artinya mudah-mudahan sih aman teman-teman ya. Nah, ini ada tanda-tanda kenaikan apakah ada? Ada teman-teman ya, tanda-tanda kenaikan ke sini ya. Tapi secara MA ini masih menuju ke bawah teman-teman ya. Ini ada kenaikannya, ada gap kecil teman di situ angka 922. Ini MA 10 lagi menuju ke bawah, jadi hati-hati aja teman-teman. Nanti kalau mau ngambil MA 10 di bawah kenaikan, kalau ketika MA 10 di bawah kan lumayan, gitu kan. Beberapa persen juga lumayan. Teman-teman katanya ditahan di atas 800 900. 800 mungkin sini ya, 800 sama 900 di sini ya. Berarti area saya dua ya dong teman-teman ya. Nah, teman-teman apabila sudah melewati targetnya di angka 956 berarti dia akan menunjukkan arah kenaikan. Kenapa? Karena di sini sudah terlewati si bukitnya, teman-teman. Bukit yang paling pendeknya terlewati. Apabila tidak kuat dan cenderung mental lagi ke bawah ya. Selagi dia tidak bisa melewati angka 854, cenderung masih aman. Contohnya di sini dipantulkan di angka 881. Itu cenderung aman karena dia bukan ada pantulan lagi karena sudah bikin step 2, step 2, step 3 gitu ya. Tapi ini baru kelihatan ya mau step 3, step 2 teman-teman. Nah, di sini kemarin itu dia menandakan ada kenaikan. Apa di sini ada si kepala merah kecil. Itu ada kepala merah kecil artinya ada disinyalir itu ada kenaikan karena membentuk si kepala merah. Jadi dia harus sideways dulu tapi jangan lepas dari 855-nya ya. Nah, si PGO ini ternyata kemarin diambil sama bandar lokal dan banyak banget bandar lokal ngambil. Tapi beberapa hari ini keluar, 3 hari ini keluar ya si bandar lokalnya. Nah, bandar poren bagaimana? Bandar poren cenderung jualan. Lihat cenderung jualan. Dia pernah ngambil, langsung boom, langsung ke atas kan. Tiba-tiba dilongsorkan, melebihi istilahnya stepnya. Nah, sekarang sudah mulai mau bikin step yang keduanya. Kemarin step di sini gagal teman-teman ya. Di angka 87-nya gagal. Nah, ini juga kan masih ada si ekor merah teman-teman ya. Ada kemungkinan bisa ke bawah, ya, ada kemungkinan bisa ke bawah. Soalnya ini dalam posisi dia itu belum terlalu belum terlalu murah teman-teman ya. Kalau sekitar 3 tahunnya belum terlalu murah karena masih berada di posisi antara harga tengahnya sedikit. Ya masih sedikit. Masih ada posisi yang angka 748 sama di angka 611 untuk penurunannya. Mungkin kalau lepas daripada 611 ya cenderung baik lah teman-teman untuk lebih murah lagi. Nah, kalau teman-teman tarik dari keseluruhan ternyata ini masih dalam posisi downtrend dan dia belum melewati si bukit yang ini ya. Oke, teman-teman ya. Kemarin sudah bagus nih bukit yang ini dilewati, ternyata di sini dikendorkan. Artinya dia tidak kuat. MA10 juga lagi menuju ke bawah, artinya masih posisi downtrend. Walaupun penguatan bandar lokal bagus, teman-teman ya, tapi foreign cenderung keluar. Nah, smart money sudah mulai masuk. Ya, jadi nanti mungkin kenaikan sementara nikmatin aja bisa ke level 919. Apabila sampai ke target 954, kecenderungan di up-nya ada, teman-teman. Maka kita akan catat di sini. Target kenaikan harus di sini nih. Ya, mudah-mudahan sih bisa sampai sini untuk menentukan ini up lagi atau target. Nah, ketika sudah nyampe sini perhatikan nanti teman-teman ya untuk area penurunannya apakah dia bisa lebih kurang daripada harga yang sekarang di sini nih. Contohnya naik sampai sini ya. Tiba-tiba diturunkan untuk koreksi. Nah, kalau dia masih pantulan angka di 900, teman-teman cenderung dia akan uptrend. Tapi kalau dia sudah naik sampai target tiba-tiba diturunkan kembali malahan melebihi harga yang step yang kedua cenderung dia akan di-downtrendkan kembali. Bisa jadi dia menembus angka 2824 lagi bahkan bisa ke angka 792 untuk menentukan arah downtrendnya. Karena secara garis besar ini masih posisi downtrend. Kelihatan dari mana nih? MA 200-nya masih menuju ke bawah. Ya, ini posisinya downtrend, teman-teman.
Oke, PGO seperti itu. Koci 1 tahun apakah mau di FCA-kan? Kita cek deh Koci teman-teman. Koci. Kita cek Koci ya untuk posisi. Yang 50 juga teman-teman, jadi ketahuan nih posisinya. Apakah dia dalam posisi sengaja di 50. Nah, Koci ini pernah dihitung ya? Kita harus cek ya teman-teman. Ini ada potensi untuk di-up kembali teman. Cuma saya akan lihat dulu si Koci ini di-up duluan atau dia ingin lihat dulu teman. Koci ini di-up duluan atau dia nah PG teman-teman. Saya ingin lihat ini doang teman-teman. Saya lihat sejarah, ingin lihat sejarahnya. Target utamanya di 134 teman-teman ini ya. Ini target utama di sini ya. Nanti kalau jika bagian dividen ya. 135 130. Kenapa? Nih alasannya teman-teman. Ini emiten tahun 2023 yang belum di-up ke harga listingnya. 23 24 teman-teman ya. Oktober akhir kan 23 akhir ya. Stok akhir nih. Nah, ini teman-teman biasanya emiten-emiten yang seperti ini suka di-up teman-teman ya. Cuma tinggal nunggu waktu aja ya. 2023 24 1 tahun di istilahnya dipendam. Nah, mudah-mudahan tahun ini teman-teman, mudah-mudahan tahun ini ya. Tunggu sebentar ya. Nah, kita akan tulis ini target utama teman-teman, nanti di 135 ya. Kita ke harga ini lagi teman-teman. Kita tulis ini. Ini target utama. Kita akan tulis target utama. Nah, tinggal teman-teman bersahabat dengan waktu teman-teman ya. Kemungkinan ke target utamanya bisa kesampaian. Karena apa? Ini adalah emiten yang dilongsorkan sama bandarnya teman-teman. Ini masih milik bandar teman-teman. Nah, teman-teman, kenapa ada target-target yang saya canangkan? Takutnya teman-teman nggak kuat, teman-teman ya. Takutnya teman-teman nggak kuat. Udah sampai sini aja lah, gitu maksudnya seperti itu teman-teman. Kemarin kan sempat di-up di sini teman-teman di tanggal 6 Januari kan tahun 2025 sedikit dibuka kerannya. Nah, sekarang tahun ini apa namanya? Bulan ini bagaimana? Apakah akan di-FCA-kan? Nah, kita lihat. Smart money sudah mulai masuk walaupun sedikit ya. Kita cek 3 bulan ke belakang teman-teman ya. Berarti bulan Desember, Januari, Februari ya, Desember lah teman-teman, dari mulai Desember ya. Dari mulai Desember. Kita bulan Desembernya tanggal ini jadi Januari, Februari, Maret, berarti Desember teman-teman ya. Desember, harus Desember teman-teman. Nah, kita olkan teman-teman ya. Kita cek. Nah, ini masih 96.000 lot. Artinya masih di atas 10.000 lot ya, masih aman. Terus net volume juga masih 0,5, berarti masih aman teman-teman ya. Karena masih aman karena jumlah yang ditransaksikannya di ambang masih masih di atas minimal ya. Minimal kan transaksi selama 3 bulan harus di atas 5 juta ya per harinya, itu rata-ratanya. Dan net volumenya itu minimal lebih daripada 10 kalau pengen di-FCA-kan gitu ya. Kalau dia kena FCA biasa harus dia di bawah 10.000 lot teman-teman. Artinya 9.000 selama 3 bulan 9.000, terus net volumenya di bawah 0,5, ada kecenderungan di FCA-nya ada. Tapi kalau ini masih belum teman-teman, ini masih belum. Nah, transaksinya juga kita akan lihat selama 3 bulan terakhir ini apakah ada transaksi nego. Ternyata tidak ada teman-teman ya. Tidak ada transaksi nego. Berarti cenderung masih baik-baik aja teman-teman ya. Si bandarnya masih baik-baik aja berarti kalau begini ya. Apalagi si MG sudah mulai ngambil teman. MG KKCP ini selama 3 bulan ini ternyata yang ngambil bukan broker teman-teman ya, tapi broker-broker yang suka dipakai sama bandar. Apalagi smart money sudah mulai masuk cenderung baik. Terus kemarin juga si bandar lokal sempat ngambil gitu ya, dibuka keran si Koci ini, tapi dia dipendamkan kembali, tapi masih menyisakan barang si bandar lokalnya ya. Jadi di samping bandar lokal juga ternyata masih ada broker MG, KK sama CP yang melakukan akumulasi.
Nah, mudah-mudahan dengan adanya si MGK sama CP akumulasi, cuman ini kurang teman-teman ya, 50.000 itu kurang. Ya minimal 300 atau 300.000 ya mungkin itu bisalah menjadikan patokan untuk ya kembali, kecuali kalau si coach ini mau membuka keran lagi teman-teman. Biasanya kalau ngebuka keran memancing GP atau enggak XL yang suka scalping. Karena kalau yang bikin naik itu sebenarnya teman-teman scalping ya. Maaf ya teman-teman, aduh agak kering. Oke teman-teman ya, untuk coaching seperti itu ya. Jadi teman-teman harap bersabar aja. Karena saya pikir sini bisa teman-teman ke harga tertinggi di 135 berarti ya. Tertingginya 135 di sini. Kalau di sini kan 83 teman-teman, tapi kalau di Lukis sama Mercator ternyata ada si kepala merah leher panjang teman-teman ya. Nah, itulah yang suka saya petrate ya. Berarti ini tahun 2023 ini adalah emiten yang belum di up teman-teman ini coaching. Berarti ada kesempatan ke harga itu. Biasanya seperti itu. Tinggal tunggu aja dan bersabar teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah tidak sabaran sampai ke 135, teman-teman bisa perhatikan yang angka 53, di angka 55, 57, 60 juga ini adalah target-target kenaikannya. Oke, teman-teman ya, untuk koci seperti itu ya. LPKR, kita cek LPKR ya. LPKR. LPKR target kenaikan sudah ditempuh 1. Ini belum ya, baru kesentuh doang. Kita pindahkan ke depan ya, yang untuk ini ya, teman-teman yang ini nih. Kita pindahkan ke depan ya, karena ini sudah terlihat jelas di sini ada tanda-tanda kenaikan. Saya hanya memindahkan aja ya. Oke, teman-teman sudah pindah ya. Itu area kenaikannya. Nah, ini sudah lagi ada pantulan teman-teman dikit tapi dia meninggalkan gap. Nah, biasanya kalau meninggalkan gap seperti ini dia akan mengalami penurunan lagi ya. Tapi mudah-mudahan 3 sampai ke 84 teman-teman ya. Kalau sampai ke 84 berarti kan mau ke didowntrendkan untuk menembus PLN di 82 ya. Tapi kalau dia cenderung ditahan di angka 84-nya pas teman-teman, itu cenderung baik ya, karena di sini ada gap untuk PR, teman. Ini PR, teman-teman. Gap itu PR yang harus diselesaikan sama si LPKR sama bandarnya ya. Nah, ini target kenaikannya di angka 90. Nah, saya akan bikin target di sini, teman-teman ya, di angka 101. Untuk nanti si bukit yang terendahnya itu terlalui, teman-teman. Kita hapus dulu ini ya. Biarin aja lagi saya pantau untuk pantulan, teman-teman. Biarin aja dulu ya situ ya. Nah, saya akan bikin target di sini, teman-teman. Nah, sekalian lah biar ngelewatin sini berarti mau uptrend ya. Target 07 03 2025. Ya, nah teman-teman ya, LPKR kan lagi downtrend. Kemarin berusaha bikin step, dia nggak kuat malah di downtrendkan. Nah, sekarang juga mau bikin step lagi nih teman-teman. Mudah-mudahan makanya saya bilang jangan sampai lepas dari 84-nya. Kalau 84 lepas ya kemungkinan akan menembus PR-nya di angka 74. Ini ada PR di 74 ya. Tapi saya pikir sih lebih baik ke 74-in dulu ya untuk menembus PR-nya gitu kan. Nah, kalau segi pungutan bagaimana teman-teman ya? Perhatikan untuk bandar forennya cenderung ngambil terus, per hari kemarinnya ngambil teman-teman. Nah, smart money sudah mulai ngumpul nih ya. Sudah mulai bagus ya, sudah 2 hari udah tinggi-tinggi. Si bandar lokal juga sudah mulai ngambil, maka apabila dia bisa melewati angka yang ini teman-teman di sini. Nah, 105 teman-teman kemungkinan akan uptrend, Kenapa? Karena sudah melewati bukit-bukit sebelumnya. Ya berarti 2 bukit, 1 bukit, 2 bukit yang di sini kan. Nah, itu mungkin kalau dia tidak kuat ke angka 96, hanya mampu di sini terus balik lagi 94, kemungkinan dia akan meneruskan penurunannya bisa ke level 82 sama ke angka 74. Ya. Jadi ini smart money sudah mulai bagus teman-teman ya. Pungutan bandar foreign juga sudah mulai bagus ya. Ini sebenarnya lagi dipungut sama bandar foreign teman-teman ya, LPKR ini ya. Jadi teman-teman yang nyicil gitu, yang punya si LPKR ini punya kesempatan di up teman-teman ya. Kenapa? Karena pungutan bandar foreignnya luar biasa. Ini terlepas daripada apapun ya, saya hanya melihat dari lukisan market maker-nya aja. Jadi teman-teman kalau ada beritanya silahkan aja ya. Ini juga dalam posisi yang suka saya bilang ini harga terendah, kedua terendah berarti.
di harga 50 ada terendahnya ya. Nah, dia berusaha untuk bangkit lagi teman-teman. Mudah-mudahan kemarin sebenarnya sudah mulai bagus di sini ya, ternyata diturunkan teman-teman. Biarin aja, memang kemauan bandar seperti itu teman-teman ya, tidak bisa menolak. Nah, LPKR lagi bagus ya teman-teman ya. Jadi si bandar maaf, si bandar lokal akumulasi, Forex juga terus akumulasi, dan smart money sudah mulai ada ya. Mudah-mudahan ada kenaikan sementara lah, minimal ke angka 90 ataupun ke angka 96 dengan shadow. Tapi kalau dia sudah melebihi 96, cenderung sama body ke angka 104, kemungkinan akan ada tanda-tanda pembalikan arah ya. Oke, untuk LPKR seperti itu ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman ya. Oke teman-teman, segitu dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi ke emiten-emiten yang lainnya. Sekian dan terima kasih untuk pagi ini. Selamat trading teman-teman yang mempunyai emiten-emitennya. Oke, ciao.